Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang teman-teman. Mari sama-sama kembali kita lengkapi pengetahuan kita akan ibadah puasa. Pada beberapa hari berikut sebelumnya kita telah membahas mengenai hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Maka pada kali ini insya Allah sesuai dengan apa yang termaktub di dalam kitab ini, kita akan membahas tentang masalah qada'us shaumi wa kafaratuhu, yaitu qada puasa dan juga kifarat ibadah puasa. Qada adalah melakukan sesuatu atau amalan di luar waktunya. Mari kita baca saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Hukmul qada'i. Hukum mengqada. Ya, maksudnya adalah mengqada puasa. Yajibu bittifaqil fuqaha'i. Wajib hukumnya menurut kesepakatan semua ulama fikih. Jadi nggak ada ikhtilaf di sini, baik itu Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali. Al-qada'u 'ala man aftara yauman aw aksara min Ramadhana. Jadi wajib mengqada kepada siapa saja yang berbuka ya, atau tidak puasa, baik itu satu hari atau lebih banyak. Ya, mungkin 2, 3, 4, bahkan sebulan penuh barangkali orang ini tidak berpuasa, ya, yaitu puasa-puasa di bulan Ramadan. Maka hukumnya adalah wajib bagi orang tersebut untuk mengganti puasa yang ditinggalkan pada hari-hari setelahnya. Apa penyebabnya? Bi'uzrin, ya. Dia meninggalkan puasa adalah karena ada uzur, ya, uzur syar'i, sebagaimana yang telah kita bahas dalam hal-hal yang membolehkan kita tidak berpuasa. Contohnya di sini adalah kal marodi, seperti karena sakit. Ya. Jadi sakit adalah sebab kita boleh tidak berpuasa. Tentu dengan syarat tertentu ya. Wasafar karena perjalanan, wal haidi karena haid bagi wanita, wa nahwihi dan yang lainnya. Au bi ghairi uzrin, atau dia meninggalkan puasa ya, arti puasanya batal karena tanpa ujur. Kalau tadi ada ujur arti alasan sakit, alasan bepergian, safar, alasan haid. Nah, ini adalah kategori tanpa ada uzur. Apa contohnya? Katar kiniyati amdan. Orang ini mau puasa tetapi meninggalkan niat dengan sengaja. Au sahwan, atau lupa niat. Kita telah bahas bahwa niat merupakan salah satu rukun dalam ibadah puasa juga. Ya, ada 2 rukun ibadah puasa, salah satu adalah niat. Kemudian juga ulama yang 4 mengkategorikan niat adalah salah satu ya di antara 4 rukun, di antara 4 hal yang menjadi syarat sah ibadah puasa. Jadi kalau niat ditinggalkan berarti puasanya menjadi tidak sah. Seperti orang tidak berpuasa hukumnya. Maka jika lupa, baik sengaja atau tidak sengaja, orang ini wajib mengqada puasanya. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah, "Faman kana minkum maridon," barang siapa yang sakit di antara kalian, au ala safarin, atau berada dalam perjalanan, fa'iddatum min ayamin ukhar, maka hendaknya orang-orang tersebut harus mengganti puasa di hari yang lain sebanyak yang dia tinggalkan. Wa takdir fa'aftara fa'iddah. Di dalam ayat tadi ya, faman kana minkum maridon au ala safarin
Fa'aftoro, artinya karena sakit, karena bepergian dia aftoro berbuka puasa. Fa'iddah, maka menggantinya sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan. Wa qalat Aisyatu, Siti Aisyah berkata, fi hadisin sabikin, dalam hadis yang telah berlalu. Apa hadisnya itu? Kunna nahidu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah haid, kata Aisyah, di zaman Rasulullah. Fanu'maru biqodois saumi, maka kami, kata Aisyah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengkodok puasa tersebut. Wa ya'samul muftiru bila uzrin, berdosa tuh orang yang berbuka puasa tanpa ada ujur. Ya, tiba-tiba dia pengen nggak puasa aja, nggak ada alasannya, betul-betul emang nggak mau puasa. Kenapa dia berdosa? Ada hadisnya tentu, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sangat warning, ya, perhatian yang besar bagi siapa saja yang tidak mau berpuasa. Apa kata Nabi? Man aftoro, barang siapa yang berbuka puasa, yauman min ramadana, satu hari saja di bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa ada rukhsah, tanpa ada keringanan, ya, tanpa ada ujur. Bukan karena sakit, bukan karena bepergian, wala marodin, bukan, tanpa ada alasan sakit. Lam yakdihi saumud dahri kullihi, maka puasa yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan tersebut tidak bisa digantikan sekalipun orang ini berpuasa seumur-umur, saumud dahri, ya. Dosa yang dia lakukan atau pelanggaran tidak berpuasa ini tidak bisa digantikan oleh puasa, ya, jangan sehari, seumur-umur, kata Nabi, saumud dahri, sepanjang masa orang ini dengan puasanya tidak bisa mengganti gara-gara dia melanggar, tidak mau puasa. Wa in somahu, tuh seandainya pun dia berpuasa untuk mengganti yang ditinggalkan tersebut. Masya Allah, ya. Ini adalah betul-betul peringatan dari Nabi, ya, ancaman dari Nabi kepada siapa saja di antara kita semua udah tahu hukumnya puasa itu wajib tapi malah melalaikan, ya. Sudah jelas kan apa ayatnya di Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, kan, kutiba, diwajibkan, ya. Ini ayatnya sangat gamblang, yang namanya qat'iyud dalalah, ya, jelas, ya, tidak mengandung penakwilan, ya, dan lain sebagainya. Allah dengan gamblang mengatakan puasa itu wajib bagi kalian yang beriman. Jadi barang siapa yang melanggar, tidak mau melakukannya, ya, maka tadi dikatakan oleh Nabi, sekalipun dia mencoba mengganti puasa tersebut, itu tidak bisa menggantinya, ya, sekalipun berpuasa dilakukan selama seumur hidup. Dia harus tobat di sini, taubatan nasuha, ya. Wal maqdi wujuban, dan yang wajib untuk diqodo adalah huwa Ramadhanu. Pertama adalah puasa Ramadan. Wa ayyamul kafaroti, atau puasa kifarat. Ya, artinya misalkan orang ini melanggar tadi, ya, puasa, ya, contohnya dengan jima di siang bolong, ada kifaratnya itu. Apa kifaratnya itu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, tetapi ternyata setelah dia menjalankan puasa tersebut, batal lagi. Maka puasa tadi, puasa kifarat yang dibatalkan oleh dia harus diqodo. Berat sekali, ya, kalau kita melanggar puasa ini. Sanksinya wan nazri, juga puasa najar. Kita bernazar misalkan, kalau saya bisnisnya sukses, saya bernazar mau puasa 1 minggu. Nyata kita puasa 1 minggu misalkan, di antara yang seminggu itu kita ada yang batal. Nah, maka wajib diqodo, karena puasa nazar adalah menjadi wajib bagi siapapun yang bernazarnya, ya. Teman-teman, selanjutnya adalah waktu qodoi Ramadan. Waktu kapan nih kita mulai mengkodok Ramadan ini yang kita tinggalkan.
ma ba'da intihai ila maji'i Ramadana al-muqbili. Waktunya adalah setelah selesai puasa Ramadan. Artinya setelah Idul Fitri, ya. Ramadan selesai baik 29 atau 30, kemudian hari Id 1 hari. Nah, hari kedua itulah kita mulai diperbolehkan mengqadha puasa yang kita tinggalkan. Selepas puasa Ramadan selesai, maka itu waktu mengqadha dimulai. Sampai nanti datang Ramadan yang akan datang. Ya, lumayan tuh waktunya panjang, sekitar 11 bulan. Ya, kita dikasih kesempatan untuk mengqadha puasa yang kita tinggalkan. Wa yundabu ta'jilul qadha. Nah, disunahkan di sini hukumnya apabila kita buru-buru, cepat-cepat ya mengqadha puasa tersebut. Saya emang gak mau nanti ya habis selesai Ramadan, Idul Fitri, di bulan Syawal ini saya langsung mengqadha puasa yang saya tinggalkan. Itu sunnah hukumnya ya. Lebih cepat ya, lebih baik begitu. Ibra'an lizimmati, karena ingin apa? Membebaskan tanggung jawab kewajiban beribadah puasa. Ya, ingin bayar hutang cepat-cepat. Nah, seperti itu, hutang kepada Allah. Wa musara'atan ila isqatil wajibi, dan ingin cepat-cepat juga menggugurkan kewajiban. Wa yajibul azmu, dan wajib hukumnya berniat dengan azam ya, azam niat yang kuat ya, keinginan yang kuat. Untuk apa? Ala qadai kulli ibadatin idza lam yaf'alha fauran, untuk mengqadha. Nah, itu niat yang kuat, saya niat yang kuat ya, habis selama ini akan mengganti puasanya. Jadi dengan niat yang kuat dalam hati akan mengganti tersebut, idza lam yaf'alha fauran, apabila memang tidak bisa menggantinya secara langsung. Jadi sudah niat tekad bulat yang kuat, pasti akan saya ganti begitu. Wa yata'ayyanul qada'u fauran, dan pasti hukumnya mengqadha itu secara langsung iza baqiya minal waqti, apabila masih ada waktu yang tersisa. Li hululi Ramadan as-sani, sampai datangnya bulan Ramadan yang kedua. Bi qadari ma fatahu, ya, sesuai ukurannya adalah dengan puasa yang dia tinggalkan. Artinya qadha itu betul-betul waktunya sudah sempit dan harus cepat dilakukan, gak usah diakhirkan lagi apabila waktunya sudah mau menjelang puasa yang kedua. Misalkan puasa bulan ini kita ketinggalan seminggu ya, perempuan haid misalkan, atau karena sakit dan lain sebagainya. Nah, terus karena emang kesibukan diakhirkan, nah menjelang kira-kira bulan Sya'ban tinggal seminggu lagi, nah inilah disebut dengan puasa yang waktu mengqadhanya sudah ta'ayyan, sudah tentu ya, karena udah nggak ada waktu lagi untuk diakhirkan gitu ya. Jadi jangan sampai kita masuk kepada Ramadan yang berikutnya. Wa yara Syafi'iyatu, ya, mazhab Syafi'i memandang wujubal mubadarati bil qadha, ya, wajib kata hukumnya untuk cepat-cepat mengqadha puasa yang ditinggalkan. Ay al qada'u fauran, mengqadha langsung saja. Ija kanal fitru fi Ramadana bi ghairi ujrin syar'iyyin, apabila berbuka puasanya di bulan Ramadan tersebut tanpa ada ujur syar'i ya. Jadi misalkan gara-gara lupa niat dengan sengaja ya, lupa kok sengaja ya, artinya sengaja gak berniat gitu, itu mereka kan tanpa ujur. Nah, orang yang seperti ini puasa tapi tanpa niat harus buru-buru mengqadha puasanya, kata Syafi'iyah. Wa yukrahu liman alaihi qada'u Ramadan ayatatawwa'a bisaumin, makruh hukumnya bagi siapapun yang memiliki kewajiban mengqadha Ramadan lalu dia melakukan ibadah puasa sunnah ya. Jadi sunnahnya nanti dulu begitu, qadhanya dulu, yang wajib dulu dilakukan, barulah yang sunnah ya hukumnya makruh. Tapi kalau dia mau Senin Kamis dulu misalkan boleh, tapi hukumnya makruh, artinya melakukan sesuatu yang tidak pada selayaknya. Amma ija akharul qada'a hatta dakhala Ramadana ya, akhir. Adapun jika dia mengakhirkan qadha ya, mengganti puasa tersebut
sampai datang Ramadan yang lain yang kedua. Faqala jumhur, maka jumhur mengatakan pendapatnya adalah yajibu alaihi, maka wajib kepada orang tersebut ba'da siyami Ramadan, ya, setelah berpuasa Ramadan, ad-dakhil, ya, ad-dakhili yang masuk berikutnya al-qada'u wal kafaratu. Jadi kalau kita kelewatan nih waktu mengqada sampai datang Ramadan yang baru, hukumnya apa? Mengqada juga wajib ditambah dengan kifarat. Yaitu apa? Membayar fidyah. Ya, fidyah 1 hari 1 orang miskin sebanyak 1 mud. Walakin la yajzi'ul qada fil ayyamil manhi an saumiha. Tidak bisa katanya mengqada itu dilakukan di hari-hari yang emang dilarang berpuasa. Apa contohnya? Ka ayyamil id, di kerajinan ya. Pas hari raya dia mau mengqada. Itu adalah hari yang diharamkan kita berpuasa ya. Sekalipun qada tetap tidak diperbolehkan. Wala fil waqtil manzuri, begitu pula di waktu yang dinajarkan ya, saumuhu puasanya ya. Kal ayamil ula minjil hijjati, seperti hari-hari pertama di bulan Zulhijjah. Wala fi ayami Ramadan ya, Ramadan al hadiri, begitu pula nggak boleh mengqada di waktu Ramadan yang akan datang. Jadi mengqada Ramadan di bulan Ramadan, nah, itu nggak boleh. Di anahum muta'in lil ada, karena itu mah Ramadan yang baru ya, bukan Ramadan yang lama begitu ya. Ini nggak ingin capek ini ya, ingin double katanya, sama-sama Ramadan dah. Nah, itu nggak bisa Ramadan menurut ulama di sini ya, harus dibedakan waktunya. Ramadan ya Ramadan sudah, jangan dimasukkan ke dalam qada. Pala yukbalu saum, pala yakbal sauman akhir siwahu, maka waktu Ramadan tersebut tidak menerima puasa Ramadan yang sebelumnya. Wa yajzi'ul qada'u fi yaumis syak. Nah, boleh tepat di sini mengqada di waktu-waktu yang diragukan ya. Seperti orang ragu itu, besok ini sudah Ramadan apa belum ya gitu ya. Besok ini sudah masuk Idul Fitri apa belum? Ini kan namanya yaumus syak ya. Atau besok udah masuk puasa apa belum? Namanya yaumus syak. Nah, itu boleh mengqada di situ ya, tatawuan ya. Kama bayana, sebagaimana yang kami udah jelaskan. Wal qada'u yakunu bil adad. Qada itu adalah sesuai dengan hitungannya. Fa idza kana Ramadan tis'atan wa isrina yauman, apabila Ramadan itu adalah 29 hari, wajib qada'u jalikal miqdar faqat min syahrin akhor, maka wajib mengqadanya sesuai dengan waktu yang ditinggalkan di bulan Ramadan tersebut. Ya kalau emang 29 hari dia nggak puasa, ya 29 hari lagi dilakukan puasanya. Tatabu'ul qada. Nah, bagaimana nih qada itu? Apakah berurutan hari 1, 2, 3 ataukah boleh lompat gitu ya? Ataukah boleh ngaclok dulu, libur dulu, bagaimana nih? Ittafaqa aksarul fuqaha, sepakat nih semua ulama fikih ala annahu yustahabu muwalatul qada. Nah, hukumnya sunnah, dianjurkan apabila kita mengqada puasa itu secara berturut-turut ya, ibaratnya seperti Ramadan, hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 tanpa libur kan. Nah, ini sunnah hukumnya mengqada itu ya, jika dilakukan dengan cara berturut-turut. Lakin la yushtaratu tatabu'u wal fawru fi qada'i Ramadan. Tetapi memang enggak disyaratkan kata ulama semuanya apa? Melakukan qadanya itu pertama secara berturut-turut, kedua secara langsung. Diboleh ya, kita puasanya itu 3 hari dulu misalkan, 4 hari dulu. Kalau emang puasanya misalkan seminggu yang ditinggalkan atau 10 hari. Jadi enggak harus puasa berturut-turut itu enggak ya. Boleh ya. 1 hari puasa, besok enggak, ketiga puasa gitu enggak. Jadi enggak berturut-turut, itu dibolehkan. Atau enggak langsung qada juga begitu bulan Syawal datang, nanti misalkan di bulan Muharram, enggak masalah seperti itu kata ulama. Cuman emang sebaiknya, sunahnya buru-buru dilakukan qadanya.
Fa in syaa farraqahu, jika dia mau boleh dipisah-pisah. Wa in syaa tabahu, kalau dia mau juga silakan dilakukan berturut-turut. Li'itlakin nasil Qur'ani al-mujibilil qada, karena emang dalilnya itu mutlak begitu ya, tidak langsung menjelaskan wajib berturut apa tidak. Illa, kecuali katanya ijalam yabqa min sya'bana al-muqbili, kecuali tidak ada waktu yang tersisa di bulan Sya'ban berikutnya itu ila ma yattasi'u lil qada'i faqat, kecuali yang memang cukup buat waktu qadanya. Jadi misalkan dia ketinggalan puasa seminggu, lalu sampai datanglah bulan Sya'ban, hanya sisa seminggu lagi ke puasa yang baru. Nah ini udah betul-turut pasti gitu, nggak bisa ngacok lagi gitu, karena tinggal seminggu waktu Sya'bannya. Fayata'ayyan at-tatabu lidikil waktu, itu kan karena itu pasti itu harus dilakukan secara berturut karena punya udah betul-betul sempit waktunya itu. Kada Ramadana fi hakiman la ujrolahu, seperti melaksanakan ibadah Ramadan ya, bagi siapa saja yang memang tidak ada ujurnya untuk ditinggalkan. Wa dalilu adami wujubi tatabu, dalil yang memang menunjukkan tidak wajibnya kita melakukan qada puasa itu secara berturut-turut adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa'idatum min ayyamin ukhra. Ya, ini ayat mutlak di sini. Gantilah puasa tersebut di hari-hari yang lain, kata Allah. Ya, Allah sini mengatakan mutlak ya, maksud umum gitu ya. Tidak menjelaskan secara rinci berturut-turut atau tidak. Yaqtadi ijabal adad faqat. Nah, ayat tadi menunjukkan, kata ulama, hanya menunjukkan kepada wajibnya puasa itu sesuai dengan hitungan yang ditinggalkan. La ijabat tatabu, tidak menunjukkan wajibnya dilakukan secara berturut-turut. Berikutnya pembahasan terakhir di sini mengenai qada adalah saumul wali anil mayit qadaan. Puasa seorang wali ya, maksudnya adalah penanggung jawab ya, misalkan suami kan menjadi wali istri, atau orang tua menjadi wali anak ya, atau anak bisa menjadi wali orang tua. Nah, ya kan siapa yang menungguan yang duluan meninggal di sini maksudnya. Man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi siyamu syai'in min Ramadan, dan dia memiliki kewajiban berpuasa Ramadan. Falahu halani, di sini maka ada dua keadaan di sini kata ulama. Ayyamuta qabla imkani siyam, orang ini meninggal sebelum memang dia memungkinkan untuk berpuasa ya. Imalidikil waktu, karena sempitnya waktu, auli ujrin min marodin, atau karena ada ujur seperti sakit, au safarin, atau bepergian, au ajzin anis saumi, atau emang dia tidak mampu berpuasa. Artinya di sini misalkan orang ini meninggalkan puasa begitu ya, meninggalkan puasa, tetapi memang pada saat mau berpuasa itu dia nggak memungkinkan untuk berpuasa karena ada uzur ya. Apa contohnya? Tadi sakit begitu ya, meninggal gitu ya, meninggal gara-gara itu. Fala syai'a alaihi inda aksar ulama. Keadaan yang seperti ini maka dia nggak wajib sesuatu pun kepada, artinya nggak wajib mengqadha ya. Berarti walinya pun tidak wajib berpuasa ya, artinya berpuasa atas nama orang yang meninggal tersebut ya. Li adami taksirihi, karena emang dia nggak lalai begitu. Dia mau puasa kena sakit, dia mau puasa mau jalan gitu ya, mau jalan, entah dia mau umroh ya, atau dia mau pergi jauh bekerja dan sebagainya ya, jelas perjalanan yang dibolehkan oleh Islam, sehingga nggak sempat puasa begitu ya. Jadi dia nggak lalai, meninggal di tengah jalan misalkan gara-gara ada ujur tersebut, maka orang tersebut tidak wajib untuk dikodokkan oleh walinya. Wala isma alaihi, dan dia nggak berdosa. Li'anahu fardun lam yatamakkan minhu ilal maut, karena emang itu adalah kewajiban di mana belum memungkinkan bagi orang ini untuk melakukannya sampai dia meninggal dunia. Fasaqata hukmuhu, maka hukumnya menjadi gugur sama orang tersebut.
ila ghairi badalin kal haji, ya, kecuali ya masalah badal, ya, selain badal haji seperti itu. Wa binaan alaihi, berdasarkan kepada ini, in matal maridu awil musafiru, apabila orang yang sakit atau musafir bepergian itu meninggal dunia, wa huma ala halihima, dan mereka masih dalam keadaan sakit dan dalam keadaan bepergian, lam yalzamhuma al-qada'u, maka tidak wajib bagi keduanya untuk mengqada karena udah meninggal dunia begitu. Dan dia pun ketika kewajiban puasa itu datang dalam keadaan sakit, ketika kewajiban puasa itu datang dalam keadaan safar gitu. Jadi memang waktu dia enggak memungkinkan untuk berpuasa Ramadan, kemudian meninggal dunia gitu. Jadi enggak wajib mengqada. Itu keadaan pertama. Al-halusani, keadaan kedua sekarang. Ayyamuta ba'da imkanil qada. Orang ini meninggal setelah sebetulnya memungkinkan dia untuk mengqada puasa gitu. Fala yasumu anhu waliyuhu, maka tidak usah juga walinya berpuasa dengan niat untuk si fulan yang meninggal itu. Ailam yajib shaumuhu inda aksaril fuqaha, tidak wajib puasanya menurut jumhur ulama, ya, kebanyakan ahli fikih. Walam yasiha shaumuhu inda Syafi'iyah fil jadid, bahkan menurut mazhab Syafi'i dalam pendapat yang terbaru al jadid, apa, puasanya pun tidak sah. Li'anahu ibadah badaniyah mahdoh, karena puasa itu merupakan murni, ya, ibadah fisik, ya. Wajabat bi asli syar'i, yang wajib atas dasar syariah, falam tadakhulha an-niyabah, dan ia tidak bisa dimasuki oleh perwakilan dalam ibadah fil hayah, dalam kehidupan ini, au ba'dal mauti, atau dalam keadaan mati, kas sholati, seperti ibadah sholat, ya. Jadi ibadah puasa, ibadah sholat, nah, itu tidak bisa diwakilkan menurut Syafi'iyah. Karena emang ada hadis juga dari Nabi, la yusolli ahadun an ahadin, seseorang tidak wajib sholat untuk menjadi wakil sholat orang lain. Wala yasumu ahadun an ahadin, juga seseorang tidak boleh berpuasa atas nama orang lain begitu. Walakin yut'im anhu maka ana kulli yaumin muddun min hintoh, ya. Tetapi hendaknya kalau emang dia meninggalkan puasa tersebut, apa? Kewajibannya adalah memberi makan, ya, sehari 1 mud, nah, sebagai fidyah dari puasa yang ditinggalkan. Berapa puasa yang ditinggalkan sama Ramadan nih, gitu, ya, sampai dia meninggal dunia, dihitung itu berapa kali mud, nah, di situ. Demikian teman-teman sekalian, bagaimana tata cara kita mengqada ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.